Dalam kuliah ini, kita akan membahas ekstrem programming yang sangat detail di sini. Dan tujuan mempelajari ekstrem programming yaitu mengembangkan sebuah perangkat lunak yang menarik. Ini adalah gambarannya. Ekstrem programming, Scrum, dan Kanban. Dan dalam kuliah ini, kita akan membahas tentang ekstrem programming dengan sangat detail. Untuk kuliah selanjutnya, kita akan membahas tentang Scrum dan Kanban. Mari kita bahas ekstrem programming. Apa itu ekstrem programming? Menurut Ken Beck, ekstrem programming adalah pengembangan perangkat lunak yang dapat dijelaskan dengan sebuah nilai, prinsip, dan praktik pengembangan tertentu. Dan dalam kuliah ini, kita akan membahas tentang 5 nilai, 14 prinsip, dan 13 praktik utama dari ekstrem programming. Berikut ini adalah 5 nilainya. Komunikasi, kesederhanaan, feedback, keberanian, menghargai. Pengertian dari komunikasi tersebut adalah berbagi dan menyebarkan pengetahuan ke semua anggota tim. Sebagian besar masalah dan kesalahan disebabkan oleh kurangnya komunikasi. Tim yang lebih kecil meningkatkan komunikasi dengan mengurangi jumlah jalur komunikasi. Pengertian dari kesederhanaan adalah tambahan fitur baru jika diperlukan dengan membuat potongan kode yang paling sederhana daripada merencanakan penggunaan di masa yang akan datang dan menghasilkan perangkat lunak yang besar dan rumit yang mungkin tidak akan pernah digunakan. Bantuan kesederhanaan dengan komunikasi mengurangi jumlah kode yang ditulis dan meningkatkan kualitas. Selanjutnya adalah feedback. Feedback merupakan bagian penting dari komunikasi karena memungkinkan tim untuk mengukur berapa jauh sistem dari fitur yang dibutuhkan. Ini juga membantu dengan kesederhanaan sebagai tim dengan mengadopsi pendekatan, percobaan, dan kegagalan. Keberanian. Tim harus bersedia untuk membuat perubahan kapan saja ketika desain tidak lagi cocok dan bersiap membuang kode yang tidak berfungsi. Komunikasi, kesederhanaan, dan umpan balik memungkinkan tim memiliki keberanian untuk menangani perubahan besar dan pemfaktoran ulang sistem utama. Yang terakhir adalah menghargai. Setiap orang memberi dan merasakan rasa hormat yang layak mereka dapatkan. Sebagai anggota tim yang berharga, setiap tim orang memberikan nilai meskipun hanya berupa antusiasme. Pengembang menghormati kalian pelanggan dan sebaliknya. Manajemen menghormati hak kita untuk menerima tanggung jawab dan menerima wewenang atas pekerjaan kita sendiri. Semua ini adalah tentang 5 nilai dari ekstrem programming yang digunakan untuk panduan aktivitas. Selanjutnya yaitu tentang 14 prinsip ekstrem programming. Kemanusiaan, ekonomi, keuntungan bersama, kesamaan diri, perbaikan, perbedaan, refleksi, aliran, kesempatan, redundansi, kegagalan, kualitas, langkah kecil, menerima tanggung jawab. Selanjutnya, kita akan membahasnya satu persatu. Pertama yaitu kemanusiaan. Faktor manusia adalah kunci untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, karena dibutuhkan untuk memenuhi sebuah tujuan dan sasaran bisnis bagi pengguna dan organisasi. Yang kedua, ekonomi. Software tersebut harus menghasilkan sebuah nilai bisnis. Yang ketiga, keuntungan bersama. Semua kegiatan harus menguntungkan semua sumber dan organisasi yang terlibat. Selanjutnya, kesamaan diri. Harus dapat menggunakan kembali hal yang serupa. Solusi yang sebelumnya untuk masalah yang mereka hadapi sebelumnya dan bekerja dengan konteks yang berbeda. Yang kelima adalah perbaikan. Harus berusaha untuk perbaikan yang berkelanjutan. Yang keenam adalah perbedaan. Perlu menerapkan keterampilan yang berbeda, pendekatan dalam tim untuk menemukan penyelesaian masalah yang berbeda. Yang keenam, refleksi. Tim perlu secara teratur melihat apa yang berjalan baik, apa yang buruk, dan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya. Yang kedelapan, aliran. Perlu mempertahankan aliran kerja yang terus-menerus dan stabil, daripada harus mempercepat mendekati akhir iterasi.
Yang kesembilan, kesempatan. Perlu melihat masalah dan isu sebagai peluang untuk perbaikan. Yang ke-10, redundansi. Perlu menghindari mengadopsi praktik yang akan menemukan cacat yang sama dengan cara yang berbeda. Prinsip yang ke-11 adalah kegagalan. Tidak boleh takut gagal, karena tidak hanya orang belajar dari kesalahan mereka, tetapi juga menghemat waktu dalam mencoba menemukan solusi sempurna pada upaya pertama. Yang ke-12 adalah kualitas. Harus selalu berusaha untuk menjaga kualitas pada level tertinggi ini. Prinsip yang ke-13 adalah langkah kecil. Jauh lebih baik melanjutkan ke arah tujuan secara berulang dalam serangkaian langkah kecil, karena mempersiapkan perubahan besar dalam jangka waktu yang lama bisa berbahaya. Dan prinsip yang terakhir, tanggung jawab harus diterima dengan melihat apa yang dapat dicapai daripada apa yang perlu dicapai. Anggota tim lebih cenderung menerima tanggung jawab untuk tugas-tugas tersebut. Dengan ini kita sudah membahas semua 14 prinsip ekstrim programming. Kamu hanya perlu mengingat-ingat kata yang kami berikan penjelasannya agar kamu bisa memahaminya. Sekarang kita akan membahas tentang 13 praktek utama dalam ekstrim programming. Saya membaginya menjadi 4 kelompok, jadi kamu akan mudah memahaminya. Kelompok pertama adalah rencana dan analisis. Di sini kita punya 4 praktik, cerita, siklus mingguan, siklus 3 bulan, slack atau kelenturan. Cerita yang berarti fungsionalitas sistem diuraikan dalam cerita. Siklus mingguan berarti tim memperkirakan cerita apa yang akan disampaikan dan diterapkan dalam minggu tersebut. Siklus 3 bulan yang berarti tim melihat jangka panjang di tingkat yang lebih tinggi untuk memperkirakan apa yang akan disampaikan dan diterapkan dalam kuartal berikutnya. Yang terakhir adalah select, yang berarti menambahkan margin keamanan dengan memasukkan beberapa tugas dengan prioritas lebih rendah setiap ucapan yang dapat dihapus jika tim tertinggal. Kelompok yang kedua adalah faktor orang. Di kelompok ini punya 5 praktik, duduk bersama seluruh tim, ruang kerja informatif, semangat kerja, pemrograman berpasangan. Yang pertama, duduk bersama yang berarti bekerja sama di ruang terbuka membantu memaksimalkan komunikasi. Selanjutnya, seluruh tim yang berarti harus menjadi tim yang punya fungsi dalam keterampilan atau perspektif untuk membuat proyek berhasil. Ruang kerja yang informatif, yang berarti ruang kerja harus menjadi area informatif yang memungkinkan tim untuk menampilkan status proyek terbaru dan informasi proyek lainnya secara visual. Selanjutnya, semangat kerja yang berarti tim harus bekerja dengan kecepatan konstan untuk tetap bersemangat. Yang terakhir, pemrograman berpasangan yang berarti semua kode ditulis dengan 2 pengembang di satu mesin. Itu mempromosikan tinjauan informal, transfer pengetahuan, dan menghasilkan kode kualitas yang lebih baik. Kelompok berikutnya didasarkan pada desain kode, di mana kita memiliki 2 tes praktik, yaitu pemrograman tes pertama dan desain tambahan. Pemrograman tes pertama adalah tulis tes sebelum kode sehingga pengembang mengkodekan jumlah kode minimal untuk lulus tes. Menghindari pengembang menambahkan semua lonceng dan peluit ekstra. Yang kedua yaitu incremental design. Mendesain saat tim perlu daripada menghasilkan desain besar di depan. Di organisasi berikutnya, orang pertama menulis kode dan kemudian pada akhirnya membuat semua desain hanya untuk memaksa. Proses yang bukan merupakan praktik yang benar-benar harus kita rancang secara bertahap. Dan kelompok terakhir terkait dengan praktik pengodean, di mana kami memiliki build 10 menit dan integrasi berkelanjutan. Yang pertama, build 10 menit yang berarti sistem harus dibangun dan diuji dalam 10 menit, sehingga dapat sering dieksekusi dan memberikan umpan balik yang teratur. Dan yang kedua, integrasi berkelanjutan yang berarti pengembang perlu mengintegrasikan setiap perubahan secara teratur. Idealnya setiap 2 jam.
untuk meredakan sakit kepala, integrasi besar, dan memungkinkan kode untuk sering diintegrasikan dan diuji. Dengan ini berarti semua ekstrim programming sudah kita bahas. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan ini, mari kita bahas semua poin utamanya. Dan di kuliah ini kita membahas 5 nilai dari ekstrim programming, 14 prinsip sebagai pedoman tambahan, 13 praktik utama yang menjelaskan ekstrim programming. 5 nilai dari ekstrim programming adalah komunikasi, kesederhanaan, feedback, keberanian, menghargai. 14 prinsip sebagai pedoman tambahan adalah kemanusiaan, ekonomi, saling menguntungkan, kesamaan diri, peningkatan, keragaman, refleksi, aliran, kesempatan, redundansi, kegagalan, kualitas, langkah kecil, dan tanggung jawab yang diterima. Dan 13 praktik utama adalah duduk bersama seluruh tim, ruang kerja yang informatif, kerja yang bersemangat, pemrograman pasangan, cerita, siklus mingguan, siklus 3 bulan, kelonggaran, wait 10 menit, integrasi berkelanjutan, pemrograman teks pertama, dan desain tambahan. Dengan ini, semuanya telah kita bahas. Terima kasih.